Silakan duduk teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ya. Sekali lagi salam. Salam. Apa kabar semua? Luar biasa baik ya. Luar biasa baik. Karena Tuhan kita baik bagi kita. Amin. Oke, baik teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah seringkali kita baca, sudah seringkali kita hafal. Namun hari ini saya mau mengingatkan kita kembali tentang kebenaran yang luar biasa. Karena ketika kebenaran itu disampaikan, pasti akan ada sesuatu yang Tuhan mau inginkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah kita pelajari, dengan apa yang telah kita dengar. Tapi mari kita terus lapar dan haus akan firman Tuhan. Amin. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kamu harus terus lapar dan haus akan firman Tuhan. Iya. Baik teman-teman sekalian, tema kita hari ini adalah, tema khotbah hari ini adalah mengenai buah roh dalam hidup kita. Itu temanya. Jadi kita masih berbicara soal seputaran kesehatan rohani. Kesehatan rohani. Dan subtemanya adalah buah roh dalam hidup kita. Saya ajak kita semua baca di dalam Galatia pasal yang kelima. Ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Saya hitung 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak muda yang sehat itu adalah anak-anak muda yang berbuah. Amin. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kamu sehat, kamu berbuah. Iya, jadi sekali lagi anak-anak muda yang sehat adalah anak-anak muda yang berbuah. Lalu mungkin adik-adik bertanya, apa sih maksudnya berbuah itu? Saya kasih bahasa yang lebih sederhana lagi. Buah itu bicara kualitas. Amin. Jadi sekali lagi, anak-anak muda yang sehat adalah anak-anak muda yang berkualitas. Bilang sama teman di samping kiri kanan. Kamu muda, kamu berkualitas. Bilang. Ayo bilang. Kamu sehat, kamu muda, kamu berkualitas. Jadi malam ini kita bicara soal anak-anak muda yang berkualitas. Saya percaya semua yang ada di sini malam ini adalah anak-anak muda yang memiliki kualitas yang luar biasa.
sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata begini, tetapi buah roh ialah kasih. Di sini sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah roh, bukan buah-buah roh, bukan ya, tapi buah roh. Artinya satu saja. Jadi bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunaninya, itu bentuk, kalau kata buah itu bentuknya tunggal. Artinya satu saja. Maksudnya begini, bahwa kualitas kehidupan anak-anak muda atau kehidupan manusia, kehidupan kita semua berasal dari sumber yang satu, yaitu Roh Kudus sendiri. Amin. Amin. Jadi sumber kita berasal dari satu saja, yaitu Roh Kudus. Jadi di sini ada rahasia kebenaran yang disampaikan bagi kita. Bagaimana kita menjadi anak-anak muda yang memiliki kualitas rohani yang luar biasa. Bagaimana memiliki buah roh. Saya beritahukan ada beberapa hal di sini, teman-teman sekalian. Yang pertama di sini dikatakan ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hidup yang berbuah, hidup yang berkualitas harus dimulai dari diri kita yang menjadi milik Kristus. Amin. Amin. Jadi kualitas kehidupan kita, buah dalam hidup kita ditentukan dari siapa pemilik hidup ini. Amin. Kalau Yesus Kristus adalah pemilik hidupmu, berarti kualitas hidupmu adalah kualitas surgawi. Amin. Amin. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kualitasmu adalah kualitas surgawi. Karena engkau milik Kristus, engkau milik Yesus. Jadi kualitas hidup kita adalah kualitas surgawi, bukan kualitas duniawi. Ini yang paling penting dipahami oleh anak-anak muda. Jadi siapa pemilik hidup kita? Saya ulang lagi, menentukan kualitas hidupmu. Dunia yang memiliki hidupmu, kualitas hidupmu berbeda. Karena dikatakan, nanti kalian baca di ayat berapa itu? Ayat 19 dan seterusnya di situ. Perbuatan daging telah nyata, yaitu ini dan ini. Semua di situ dibaca saja. Kalau hidupmu milik dunia, kualitas hidupmu adalah kualitas kedagingan. Amin. Iya. Tapi kalau hidupmu milik Kristus, kualitasmu pasti berbeda. Kelasnya berbeda. Bukan kelas dunia, tapi kelas surga. Haleluya. Amin. Iya. Coba tanya di teman di samping kiri kanan, kamu milik siapa sih? Kamu milik siapa sih sekarang? Milik dunia kah atau milik tetangga sebelah? Haleluya ya. Kita milik surga atau milik dunia? Bukankah saya milik orang tua saya?
ayat yang kita baca ini dalam perikop ini hanya ada dua kepemilikan. Kepemilikan dunia dan kepemilikan Kristus. Kalau kita milik dunia, kita akan dipimpin menurut keinginan dunia, keinginan daging. Tapi kalau kita milik Kristus, keinginan kita adalah keinginan surgawi. Kualitasnya kualitas surgawi. Jadi untuk menjadi anak muda yang memiliki buah roh, yang memiliki kualitas surgawi, di sini dikatakan kita harus menjadi milik Kristus Yesus. Dan orang yang menjadi milik Kristus Yesus dikatakan ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mungkin adik-adik tanya, Kak, bagaimana maksudnya menyelipkan daging itu? Ada apa dengan daging ini? Ya. Daging yang dimaksud itu bukan isi kulit dan tulang ini, bukan. Jadi tiba-tiba rame-rame angkat salib, langsung titip paku disalib daging ini, bukan. Daging dalam arti ini kalau dalam terjemahan Yunaninya dari bahasa Yunani dari kata sarx, yang artinya berupa keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan daging. Bicara soal hawa nafsu duniawi. Itu keinginan daging. Dan orang yang menjadi milik Kristus dikatakan sudah menyelipkan semua keinginan daging itu. Pertanyaannya, adik-adik, kita semua sudah salibkan daging atau belum? Sudah salibkan semua keinginan itu atau belum? Atau masih kasih bebas? Sudah kasih salib daging. Sudah. Iya. Ini yang menjadi persoalan berat bagi kita. Sebab kalau kita mau jujur, kita belum kasih salib daging itu. Kita belum batasi keinginan daging itu. Kita belum paku di atas kayu salib. Dengar, Tuhan Yesus Kristus mati tersalib itu karena keinginan daging dari manusia. Amin. Keinginan daging dari manusia. Jadi kalau Kristus telah menyelipkan daging di atas kayu salib, berarti seluruh keinginan kita sudah tersalib bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Jadi orang-orang yang menjadi milik Kristus yang tersalib itu, berarti keinginannya juga turut tersalib. Amin. Amin. Iya. Hanya saja kita belum tulus menyelipkan. Masih terlalu enak mungkin menikmati keinginan daging ini. Betul tidak adik-adik? Betul tidak? Ya. Masih lebih enak mungkin melakukan dosa. Terlalu enak dosa itu ditinggalkan, kira-kira begitu. Bicara lebih vulgar ya. Kalau keinginan daging bicara aja langsung dosa begitu ya. Dosa itu terlalu sulit untuk ditinggalkan. Terlalu susah untuk ditinggalkan. Kita masih lebih senang melakukan itu daripada menyelipkannya, daripada menyelesaikannya, daripada meninggalkannya. Ciri khas milik Kristus berarti menyelipkan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Amin. Kemudian yang kedua dikatakan begini. Kalau kita mau menjadi anak muda yang berkualitas surgawi, ayat 25 dikatakan, kita harus hidup oleh roh. Amin. Kita harus hidup oleh roh. Apa artinya hidup oleh roh? Hidup oleh roh itu artinya di sini
bahwa seluruh pergerakan hidup saya dan saudara ini adalah pergerakan yang dikendalikan oleh Roh. Amin. Kita menjadikan Roh Kudus sebagai sumber dari kekuatan kita untuk menjalani seluruh kehidupan ini. Kita harus meminta perlindungan dari Roh Kudus untuk menuntun, memimpin kita, menyertai kita di dalam segala keadaan. Supaya kualitas hidup kita ini dituntun kepada keinginan-keinginan Roh. Amin. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga yang hampir mirip dengan itu. Kalau kita mau menjadi anak-anak muda yang berbuah dalam Roh, berarti kita harus siap dipimpin oleh Roh. Artinya begini, tidak ada perlawanan terhadap Roh itu. Berarti ada penundukan diri, ada ketaatan di sini. Sebab seringkali kita lebih taat keinginan daging daripada keinginan Roh. Saya mau tanyain, adik-adik pernah tidak mau melakukan dosa, tapi tidak jadi gitu kira-kira? Pernah? Misalnya mau curi handphone, tapi keinginannya besar untuk curi, tapi dalam hati kita harus salah, jangan loh, jangan loh, jangan loh, jangan, jangan ambil, jangan ambil, jangan. Dengar, yang berkata jangan itu adalah suara Roh yang ada di dalam dirimu. Mungkin kita mau melakukan satu dosa yang lain selain mencuri misalnya. Ya, atau mungkin mau pacaran lebih dari dua orang ya, berarti tiga. Lebih dari satu orang misalnya. Ada yang gombal kita, ada yang tawarin kita. Tapi, kan saya sudah pacar, kalau saya terima lagi. Tapi ada suara, jangan. Cukup satu aja. Tapi karena keinginan daging ini berontak, tidak apa-apa. Terima dua-dua. Nah yang begini, ini keinginan daging lebih besar daripada keinginan Roh. Coba bilang sama teman di samping kiri kanan, lu pernah gak begitu? Pernah tidak terima dua-duanya? Atau tidak jadi deh? Tidak jadi. Jadi? Nah ini dia. Keinginan daging kita lebih besar dari keinginan Roh. Roh bilang jangan, tapi kita melawan. Kita melawan. Ya. Tahu tipu itu dosa, tapi masih tipu ju. Mama tanya, lu dari mana tadi? Tidak, Ma, di gereja. Hah, di gereja? Iya, Ma, di gereja ada ibadah youth. Tapi pas Mama lewat, tadi lu ada di taman kota. Tidak, Ma, mungkin itu orang lain. Tahu-tahu itu dia betul ada di taman kota, tapi kasih taunya ada di gereja. Tapi saya percaya di sini, di gereja, amin. Di taman kota, tidak ada yang salah dengan taman kota, tidak ada. Tidak ada yang salah. Yang salahnya adalah di taman kota bilang ada di gereja, itu yang salah. Taman kota sih bagus kan? Sering perayaan di taman kota kan? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Hanya yang salahnya itu saja tadi. Jadi di sini teman-teman sekalian, kualitas kita harus benar-benar menjadi kualitas yang lahir dari pimpinan Roh Kudus. Ada roh penundukan diri di dalam diri kita. Ada sikap taat di dalam diri kita. Baik kepada pimpinan kita, kepada orang tua, kepada guru, kepada kakak, kepada adik. Taat tidak kepada adik? Taat ya? Taat juga ya? Kalau adik perintah taat juga kan? Taat kan? Jangan sampai gini, lu nih
Saya yang kakak kok perintah-perintah. Dengar, adik-adik. Orang yang dipimpin oleh Roh, perhatikan di sini. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Orang yang dipimpin oleh Roh tidak gila hormat. Hanya minta dihormati tapi tidak tahu menghormati. Nah ini gila hormat. Siapa di sini yang lebih suka dihormati? Kalau muncul dia harus orang harus selamat pagi duluan atau selamat siang, atau harus ucapkan salam baru dia salam kak, salam. Kalau orang tidak tegur dia tidak akan tegur. Ya. Dengar, orang yang dipimpin oleh Roh itu tidak gila hormat. Tidak gila hormat. Artinya begini, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Tidak minta dilayani, tapi dia juga turut melayani orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang egois. Amin. Amin. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Sudah dipimpin Roh. Amin. Haleluya, harus amin. Ini perkataan-perkataan yang positif, harus amin. Jadi orang yang dipimpin Roh tidak gila hormat. Memang istilah gila hormat di sini itu menunjukkan kepada kesombongan diri yang berlebihan dan minta untuk disanjung, diangkat dan dihargai. Dengar, buah Roh itu adalah kelemah lembutan juga. Amin. Kesabaran, kebaikan, kemurahan hati. Ya. Kan banyak orang kalau diangkat baru dia semangat. Begitu kan? Dihormati baru, wah. Dengar, kamu mau dihormati atau tidak dihormati, kualitasmu tetap sama. Amin. Amin. Mungkin orang tidak peduli engkau, mungkin orang tidak menghormati engkau, tapi kualitasmu tetap sama. Tidak akan ada yang berbeda dari hidupmu. Orang-orang yang dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Allah, tidak akan ada perbedaan kualitas dalam hidupnya. Dia dihargai atau tidak, dihormati atau tidak, dikasihi atau tidak, dia tetap memiliki kualitas surgawi. Katakan amin. Itu anak-anak muda yang luar biasa. Mau dihina juga, amin. Amin. Mau direndahkan juga, tetap katakan terima kasih kak. Ada yang begitu? Ini anak, makasih kak. Ada, ini anak, lu bilang apa? Apa? Hah? Apa? Lu coba sentuh sini, sentuh. Lu raba sini. Kualitas kita tetap sama. Amin. Memang Tuhan Yesus bilang kalau ada yang tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kasih. Kalau ada yang ambil baju kasih jaket. Betul tidak? Misalnya ada orang yang ambil kamu baju. Weh masih ada jaket, ambil semua ini. Atau mungkin ada yang ambil kita punya HP. Weh masih ada headset dan alat cas, lu belum ambil, sudah barbar. Atau cabut katopo ke jari, weh beda apa cincang lu, selesai. Haleluya. Dengar, kualitas kita harus tetap sama. Amin. Amin. Kemudian di sini orang yang dipimpin Roh dikatakan tidak saling menantang. Tidak saling menantang. Saya baca-baca saling menantang ini maksudnya apa ya? Saling menantang ini ternyata tidak mau mengalah. Saling menantang itu artinya tidak ada sikap kerendahan hati sama sekali, tidak ada sikap mengalah sama sekali. Siapa di sini yang kalau diganggu sendiri sedikit saja tidak akan pernah mengalah? Apa lo? Apa? Kenapa?
Kalau orang Saw bilang tanya, tamata. Orang Saw bilang tanya we. Tamata. Ini ada Om Yosi, pasti tahu. Nanti tanya di kakak Yosi ya, kakak Yos. Itu bahasa saya juga tidak mengerti. Karena saya orang Sumba. Atau tanya di kakak Agan pemain bass, dia mengerti itu. Tanya, tamata we. Saling menantang. Mama baru bilang satu kata, dia 5. Ini menantang. Tapi saya percaya di sini semua anak-anak muda yang luar biasa. Amin. Amin. Mama panggil Lori, iya ma. Gitu kan? Ambu, iya ma, iya mama buat apa? Gitu. Atau Feki, sama dong, ada main game ini. Nah ini menantang orang tua. Saudara ada main game ini, belum selesai. Feki cepat, Mas sabar. Nah ini menantang orang tua. Anak-anak muda yang berkualitas tidak begitu, amin. Kalau yang dipimpin roh tidak menantang. Kalau langsung, Agan, iya kakak, siap. Haleluya. Kemudian dikatakan saling mendengki. Orang yang dipimpin oleh roh tidak akan saling mendengki. Mendengki itu saya baca-baca. Selain membenci, selain sama artinya dengan iri hati. Mendengki itu selain dendam ya. Dia merasa berduka cita kalau orang lain itu misalnya memiliki kebaikan atau kemakmuran sedikit lebih tinggi dari dirinya. Itu mendengki. Dia akan susah sekali melihat orang senang. Kira-kira begitu kalau bahasa kerennya sekarang. Ada yang begitu di sini? Teman juara kelas? Ya, tunggu. Ada yang begitu? Bukan hanya lu yang bisa, saya juga bisa. Lebih pintar sedikit dari dia. Tunggu lu bagian. Saya kirim sihir kau selesai. Ada begitu sekarang kan pakai begitu, betul tidak? Banyak yang begitu. Ya. Bukan hanya lu yang bisa. Lu bisa di sekolah, saya bisa di luar. Dengki. Coba bilang sama teman di sampingnya, jangan begitu bro. Jangan begitu sis. Bilang ya. Ya. Jadi kita harus senang melihat orang lain berhasil. Amin. Iya. Jangan kita merasa berduka, merasa susah ketika melihat orang lain berhasil. Jangan. Mengucap syukur, kita bersyukur karena ada teman, saudara, keluarga, tetangga kita yang lebih baik hidupnya. Kita berdoa ya satu saat Tuhan akan berkati kita dengan berkat yang sama, bahkan bisa lebih juga. Amin. Iya, karena kita dipimpin oleh Tuhan kan, kita dipimpin oleh Roh. Oleh karena itu teman-teman, malam ini saya tidak akan jelaskan soal kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya percaya semua ada di sini. Amin. Pokoknya kalau kamu hidup dipimpin oleh Roh, yang 99 itu ada. Amin. Jangan bilang begini, saya ada kasih aja tapi tidak ada sukacita. Tidak bisa begitu. Tidak bisa dipisahkan antara ke-9 kata yang diucapkan. Tidak bisa begitu. Saya hanya lemah lembut, tapi saya tidak sabaran. Tidak ada begitu. Tidak ada. Saya baik kak, cuma saya tidak lemah lembut. Tidak ada yang begitu, tidak ada. Saya mengasihi tapi tidak menguasai diri. Tidak ada yang begitu. Kamu dipimpin Roh saja, maka semua ini akan lengkap. Amin. Dia tidak akan muncul satu-satu, dia muncul serentak dalam hidupmu. Kualitas ini akan terjadi serentak kalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh.
Oleh karena itu anak-anak muda yang diberkati Tuhan yang luar biasa, anak-anakmu yang berkualitas sorgawi, malam ini pulang dari sini. Pelajari kebenaran ini dan lakukan firman ini dengan baik, maka kualitas hidupmu akan berubah. Kualitasmu bukan kelas kaleng-kaleng, bukan kelas dunia, tapi kelas sorgawi. Amin. Sekali lagi bilang sama teman di samping kiri kanan, kau kualitasnya kualitas sorgawi. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya berdoa malam ini Tuhan memberkati teman-teman sekalian. Pulang dari sini, pulang tunjukkan buah, tunjukkan kualitas. Kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Saya ajak kita semua tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak perlu engkau lihat ke samping kiri kananmu. Tidak perlu. Pandang saja Tuhan. Dan lihat ke dalam diri kita sendiri. Dan katakan ini saya Tuhan. Mungkin kualitas hidup saya hari ini mungkin tidak sesuai dengan kebenaranmu. Tapi hari ini saya mau komitmen kepada Tuhan. Saya memberikan hidup saya dipimpin oleh Roh, supaya saya berjalan dalam keinginan-keinginan Roh, sehingga ada buah Roh, ada kualitas surgawi yang hidup di dalam diri saya Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa. Oleh karena itu anak-anak muda yang diberkati Tuhan, tinggallah dalam Tuhan. Hiduplah dalam pimpinannya. Jadilah miliknya, maka kamu akan berbuah banyak. Kualitasmu akan berbeda. Terima kasih Tuhan.